Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah sama-sama senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam marilah sama-sama kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada para al dan sahabat beliau sekalian. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini insyaallah kembali akan kita lanjutkan pengajian tahsin Al-Quran ataupun tajwid Al-Quran yang pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada pembahasan tentang hukum huruf-huruf ya, dan juga sudah kita bahas tentang idgham ya, idgham ada idgham al-mutamathilan, idgham al-mutajanisain dan idgham al-mutakhariban. Maka pada hari ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sambil kita mengulang dan kita tambahkan sedikit ya, khususnya yang berhubungan dengan al-idgham, tiga idgham ini. Dalam Al-Qur'an, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika huruf-huruf bertemu dalam Al-Qur'an, itu menjadi pembahasan tertentu dalam ilmu tajwid ya. Maka kalau kita simpulkan, sebenarnya ilmu tajwid itu hanya membahas tentang tiga hal saja. Yang pertama adalah huruf itu ketika dia sendiri. Yang kedua, huruf itu ketika bertemu dengan huruf yang lain. Yang ketiga adalah apabila kita berhenti di huruf itu. Tiga hal saja dalam ilmu tajwid itu yang dibahas. Yang pertama, huruf itu apabila dia sendiri. Nah, ini yang nanti berhubungan dengan tempat keluarnya huruf, sifatnya huruf. Nah, ini yang dibahas dalam ketika huruf itu sendiri. Sedangkan ketika yang pembahasan yang kedua, ketika huruf itu bertemu dengan huruf yang lain, nah, di sini juga banyak pembahasannya. Nah, nanti ada salah satunya adalah apabila dua huruf bertemu, nanti ada satu huruf di akhir kata pertama dengan huruf di awal kata yang kedua itu sama misalnya, maka digabungkan terus disebut dengan al-idgham. Contoh misalnya bertemunya huruf dal dengan dal, wa qad dakhalu, bacaannya wa qad dakhalu, kata pertama wa qad dan kata yang kedua dakhalu, maka langsung digabungkan, dibaca dengan wa qadda, hanya baik putuh li, baik dia dah baca wa qadda, tapi langsung wa qadda ya, langsung digabungkan, disebut dengan al-idgham di sini. Nah, itu salah satunya. Kemudian juga kalau seandainya bertemu huruf nun sukun dengan huruf-huruf ikhfa misalnya, katakanlah bertemu dengan huruf sin ataupun bertemu dengan huruf ta, tajri min dengan tahtihal, tajri min, maka yang dasarnya nun itu dibaca sendiri min tahtiha, maka berubah hukumnya di sini dibaca dengan al-ikhfa, min tahtihal anhar. Nah, itu pembahasan kalau huruf itu bertemu dengan huruf yang lain, artinya ada dua huruf yang saling bertemu. Juga nanti ada pembahasan tentang idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iqlab
ya, itu semuanya turunan daripada pembahasan ketika dua huruf itu bertemu. Nah, itu pembahasan yang kedua. Dan yang ketiga adalah pembahasan mengenai huruf-huruf tersebut apabila kita berhenti di atas huruf itu. Kalau kita berhenti di salah satu huruf misalnya, ada cara-caranya. Ada yang huruf kalau kita berhenti langsung mati. A. Kita baca misalnya pada ayat sufaha, langsung mati. Tidak ada jalan lagi. Tapi kalau ada juga beberapa huruf yang lain, ada dua macam huruf lagi, ada yang jalan. Waladhdallin. Nah, hanjut kohinan, hanjut baca waladhdallin. Langsung tidak bisa. Nah, jadi ada berbagai macam cara. Itu bagian daripada pembahasan tentang bagaimana kalau tempat itu ataupun di atas huruf itu kita berhenti. Nah, maka pada hari ini yang hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kemarin sudah kita bahas bahwa dalam Al-Qur'an apabila ada bertemunya dua huruf, ya, itu ada tiga kemungkinan. Yang pertama adalah bertemunya dua huruf yang sama. Itu disebut dengan idgham mutamatsilan. Ya, ataupun bahasa katanya kun idgham mutamatsilain. Ya, itu namanya idgham mutamatsilain, adalah bertemunya dua huruf yang sama. Nah, kalau dalam pembahasan ini mudah. Misalnya bertemunya huruf dal dengan dal tadi. Huruf ta dengan ta. Huruf ta dengan ta. Nah, ini dalam membahas ini agak lumayan mudah. Artinya kalau bertemu huruf yang sama, maka langsung masukkan dan idghamkan dan baca seperti biasa. Nah, misalnya bertemu antara ha dengan ha pada kata-kata yuwajjihu dalam Al-Qur'an. Ya, yuwajjihu. Dasarnya hanya dua. Yuwajjihu satu lagi. Nah, maka bacaannya digabung. Yuwajjihu. Jadi jangan lagi dipotong. Jangan lagi dibaca yuwajjihu, dihapuskan. Artinya ada spasi antara dua huruf itu. Nah, makanya kalau huruf yang sama bertemu itu disebut dengan al-idgham al-mutamatsilain, maka langsung idghamkan dan jangan lagi dipotong. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan yang kedua. Inilah yang agak panjang sedikit. Ya, kita jelaskan terus semuanya, semua kejadian dalam Al-Qur'an yang ada pada al-idgham al-mutajanisain. Kemarin sudah kita sebutkan bahwa ada tiga tadi. Yang pertama bertemunya dua huruf yang sama. Sama-sama makhraj dan sama sifat. Itu disebut dengan al-idgham al-mutamatsilain. Cara bacanya bagaimana? Langsung gabung dua, tidak ada yang dipisah-pisah. Kemudian hukum yang kedua adalah ada namanya al-idgham al-mutajanisain. Ya, bertemunya dua huruf yang sama dari segi makhrajnya, tetapi berbeda dari segi sifat. Nah, contoh misalnya bertemunya huruf sa dengan dha. Sa dengan dha. Dha dengan dha. Ya, sin dengan zai. Nah, dalam Al-Qur'an, ya, ini kita jelaskan terus semuanya. Dalam Al-Qur'an ada 8 tempat bertemunya dua huruf yang sama dari segi makhraj dan beda dari segi sifat. Artinya ada 8 kejadian dalam Al-Qur'an. Tidak banyak, cuma 8 tempat. Dan masing-masing daripada 8 ini nanti ada pembahasannya. Nah, kenapa ada pembahasan? Karena nanti dalam kejadian itu juga ada tempat-tempat ternyata yang tidak diidghamkan, ataupun ada yang dimasukkan tetapi cara memasukkannya berbeda. Ya, contoh misalnya ketika kita masukkan bertemunya huruf ta dengan huruf ta. Laim basau ta. Yang beda dengan terbaca idza. Basau ta. Kalau pada idza itu za-nya hilang, tinggal dha.
ya, tinggal dha-nya. Huruf pertama hilang, huruf kedua yang tinggal. Tetapi pada kejadian la im basauta itu dua-dua masih ada. Huruf qa masih tebal. Dan yang huruf kedua juga masih nampak basauta. Nah, ini makanya berbeda ya, kejadiannya berbeda. Maka sekarang kita lihat beberapa contoh ya daripada membaca huruf-huruf ataupun bertemunya ya huruf-huruf yang dalam Al-Qur'an disebut dengan idgham mutajanisain. Idgham mutajanisain. Dalam Al-Qur'an itu ada 8 ya, 8 tempat dalam Al-Qur'an. Yang pertama adalah contoh yang pertama, ini langsung contoh kita jelaskan. Memasukkan ya zal ke dalam dha. Nah, contoh pada bacaan il ya walamtum. Maka bagaimana bacaannya ini? Gimana baca? Berarti huruf dha-nya gaduh tunggu. Ya. Zal ini hilang. Maka langsung masuk ke dalam dha. Ya. Kenapa hilang? Karena antara zal dengan dha itu sama makhraj. Sama-sama keluar dari ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. Dan yang juga harus kita ketahui adalah antara huruf dha dan huruf dha lebih kuat mana? Lebih 3. Lebih 3 dha. Maka lebih 3 dha karena dha-nya huruf tebal. Ya. Dha itu adalah huruf tebal, maka dibaca langsung hilangkan huruf dha, masuk langsung ke dalam huruf dha. Idzalamtum. Tidak lagi dibaca id. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pada contoh dal ke dalam ta. Ke ta. Contoh bacaan qad tabayyana. Ya. Qad tabayyana. Qad tabayyana. Hanya kalau dasarnya seperti itu. Qad tabayyana. Maka ketika kita baca, bagaimana cara bacanya? Hilangkan dal. Langsung masuk ke dalam ta. Qad ta. Ya, jangan lagi dibaca qad tabay. Qad ta, salah. Maka hilangkan dal. Hilang dal langsung masuk ke dalam huruf ta. Qad tabayyana. Itu yang kedua. Yang ketiga itu ada ya bertemunya ta dengan dal, yang kebalikan. Ya, bertemunya ta dengan dal. Contoh bacaan asqalat. Asqalat da'awallah. Da'awa. Asqalat da'awa. Dasar bacaannya adalah asqalat da. Asqalat da, ya. Maka ketika bertemunya dua antara ta dengan dal ini, langsung masukkan. Hilangkan huruf ta, angin pada huruf ta, bata kanda angin, cut. Asqalat. Jadi tidak ada lagi angin itu. Langsung kita masuk ke dalam huruf dal. Ya. Asqalat da. Hilangkan huruf ta, masuk dalam huruf dal langsung. Itu kejadian yang ketiga dalam Al-Quran. Yang keempat,
At-ta'u fi ta. Ya, masukkan ta ke dalam ta. Contoh bacaan adalah fa'amanat. Ya, fa'amanat ta'ifatun. Nun sabuhna. Fa'amanat ta'ifatun. Bacaannya fa'amanat ta. Ya. Fa'amanat ta. Maka ketika bertemu ta dengan ta, itu juga langsung dihapuskan ta, langsung masuk ke dalam huruf ta itu. Fa'amanat ta. Amanat ta. Nah, itu cara bacanya. Jangan lagi dibaca fa'amanat ta. Jangan dipisah-pisah bacaannya. Itu yang keempat. Yang kelima adalah ya, pada bacaan bertemunya huruf lam dengan huruf ra. Lam bertemu dengan huruf ra. Pada bacaan wa qul rabbi. Wa qul rabbi. Wa qur rabbi adkhilni, kan sering dah baca ya, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Ini dasarnya begini, wa qul rabbi. Terpisah, wa qul rabbi, wa qul rabbi. Nah, maka ketika kita baca langsung digabung. Jadi bacaannya waqur, ya, seperti waqur begini. Waqur rabbi. Jadi hilang lam, langsung tasydidkan huruf ra. Waqur rabbi, waqur rabbi. Nah, itu pada bacaan bertemunya lam dengan huruf ra. Nah, kemudian itu yang kelima. Yang keenam adalah pada bacaan ya, pada bacaan bertemunya huruf sa dengan huruf za. Ya, bertemunya huruf sa dengan huruf za. Maka bagaimana caranya ini? Ya, bertemunya huruf sa dengan huruf za, ya. Contohnya adalah yalhas. Yalhas dzalika. Yalhas dzalika. Ya, pada bacaan yalhas dzalika. Gimana cara baca? Langsung kita gabungkan, ya. Langsung kita baca dengan yalhadzalika. Jangan lagi dibaca huruf sa ini. Hapuskan huruf sa, langsung masuk ke dalam huruf za. Yalhadzalika. Nah, itu kalau bacaan kita, ya, artinya kalau bacaan kita adalah bacaan yang kita praktekkan sekarang. Karena ya, kalau bacaan orang lain, ada juga yang membaca dengan izhar, itu tidak diidghamkan tapi diizharkan. Ada yang membaca dengan bacaan yalhas dzalika, yalhas dzalika. Ya, itu ya, kalau bacaan Hafs ini dibaca dengan idgham. Ya. Bacaan Hafs dibaca dengan idgham. Kiban Hafs, itulah yang kita baca sekarang. Ya. Hafs adalah bacaan yang kita baca. Ada bacaan satu lagi, ya. Itu bacaan Syu'bah. Itu boleh dua-dua, boleh idgham dan juga boleh izhar. Kiban izhar, kan izhar nun sukun, Artinya izhar itu kita jelaskan huruf sa dan perjelas huruf za sendiri-sendiri. Sedangkan idgham kita masukkan sa ke dalam huruf za. Nah, itu dia perbedaan antara idgham. Kalau idgham bacaannya yalhaz
dzalika. Kalau izhar, yalhas dzalika. Nah, itu perbedaan antara bacaan idgham dengan izharnya. Kemudian yang ketujuh adalah pada bacaan ya bertemunya huruf ba dengan huruf mim pada bacaan irkab ma'ana. Nah, ini kan terkenal ini dalam bacaan pada cerita tentang Nabi Nuh ya, irkab ma'ana, pada dekat-dekat dengan ayat majriha. Nah, jadi itu contohnya pada ayat irkab ma'ana. Bertemunya ba dengan mim. Maka bagaimana cara kita baca ya? Di sini juga ya termasuk ada khilaf di sini. Artinya ada khilaf, ada yang baca izhar dan juga ada yang baca idgham. Ada yang baca irkab, ada yang baca irkam langsung. Maka fali hafsin ya, maka kalau bacaan kita bagaimana? Bacaan kita tetap idgham. Ya. Bacaan kita tetap idgham. Bagaimana idgham? Masukkan ba ke dalam mim, hilangkan ba. Irkam ma'ana. Jadi menyukai kata begadah ba, maka sudah masuk kita ke dalam mim. Itu artinya mimnya juga sudah ada hukum lain. Sudah dibaca dengan wajibul gunnah. Irkam, dibaca dengan lama. Irkam ma'ana. Ini sudah berbeda hukumnya. Tidak lagi dibaca pendek ya, tidak irkab ma'ana. Walaupun dalam yang ketujuh ini juga ada perbedaan ya, ada perbedaan cara membaca, ada yang membaca izhar, ada yang membaca dengan idgham. Kemudian yang kedelapan ya, yang terakhir ini, yang kedelapan adalah ketika bertemunya ya huruf to dengan huruf ta. To ke dalam ta. Ini yang tadi kita bicarakan. Contohnya pada bacaan basauta. Basauta, laim basauta. Ini ada huruf to yang sukun dan ada huruf ta. Ya. Duluan ada huruf tebal baru huruf tipis. Maka bagaimana cara baca? Berbeda dengan huruf-huruf yang lain ya. Kalau di sini tadi coba kita perhatikan lagi, kalau pada contoh yang pertama ini itu huruf za, huruf tipis duluan. Huruf tipis bertemu dengan huruf tebal ini. Maka langsung masukkan ke dalam huruf tebal. Illah. Hilangkan huruf za, tidak dianggap lagi ini. Tapi pada kejadian ini kebalikannya. Kalau tadi huruf tipis pertama, huruf tebal yang kedua, ini huruf tebal yang pertama. Ta huruf tipis yang kedua. Maka bagaimana caranya? Caranya adalah bunyikan dua-dua. Dua-duanya dibunyikan. Bagaimana cara bunyikan? Yang pertama adalah ketika kita sukunkan to tetap dengan bunyi to, tapi jangan ada qalqalah. Laim basaut, ya, jangan dibaca basautu, tetap basaut, tetap tebal. Dan ketika kita keluarkan suara, maka keluarkan huruf ta. Artinya dua-duanya dibaca. Laim basauta, basauta. Ini dia beda satu. Kalau yang lain, ya, yang lain buno, kalau yang namanya huruf yang bertemu langsung hilang pertama. Hilang huruf pertama, bunyinya hilang, makhrajnya hilang, semua hilang. Tinggal huruf yang kedua. Tapi pada contoh yang ke-8 ini adalah kedua-dua huruf tetap masih dibaca. Ya, walaupun dengan kadarnya masing-masing. Basaut ta. Jangan dibaca basautu ta.
Itu perbedaannya, ya. Dalam hal ini juga disebut nanti dengan idgham naqis. Dalam istilah ilmu tajwid ini juga disebut dengan idgham naqis. Bahkan idgham naqis karena tidak sempurna. Naqis itu apa namanya? Naqis itu kurang. Ya, naqis itu adalah idgham yang kurang. Bahkan kurang karena tidak sempurna. Ya, proses pemasukan huruf dari tha ke dalam ta itu tidak sempurna. Kenapa tidak sempurna? Masih ada bunyi huruf tha. Sedangkan pada huruf-huruf yang lain adalah hilang huruf pertama, langsung bunyi huruf yang kedua. Tapi pada kejadian basata ini masih dua-dua ada. Artinya tidak sempurna proses idghamnya. Sehingga disebut dengan idgham naqis ataupun idgham yang kurang. Ya. Maka inilah yang hari ini coba kita lihat, ya. Kita perhatikan, ini yang 8 ini sudah terkumpulkan semuanya apa yang ada dalam Al-Quran. Di luar ini ada enggak? Tidak ada lagi, Pak. Walaupun ya ada, tapi ini diulang-ulang. Memang bukan 8 tempat. Artinya 8 macam, tetapi bukan 8 tempat. Ya, diulang-ulang yang semuanya sama dengan seperti ini. Jadi 8 ini saja kita ingat. Kita ketika dapat jumpa dalam Al-Quran, maka kita akan tahu ya bagaimana cara membacanya. Nah, coba kita baca sama-sama ya dari pertama. Yang pertama adalah ketika bertemunya huruf za dengan huruf dha. Ya. Za dengan dha. Ini tadi seperti yang kita bilang apa? Hilang huruf pertama, langsung huruf kedua. Nah, maka dibaca dengan ini contohnya. Ya. Contohnya id zalamtum. Ya, id zalamtum. Maka bacaannya adalah id zalamtum. Sama-sama? Id zalamtum. Id zalamtum. Dipastikan ketika kita baca langsung mulut kita sudah masuk ke huruf dha ini. Nah, jangan lagi bunyi tipis. Karena beda antara za dengan dha. Beda. Beda bak depan lipih mentang. Secara makhraj sama. Makanya kalau masih kita tipiskan ketika kita baca id itu masih bunyi huruf dha. Bedanya tebal tipis saja. Maka ketika masuk ke dalam huruf dha langsung ditebalkan. Idzalamtum. Ya, itu cara membacanya. Artinya ya, hilangkan huruf dha langsung masuk ke dalam huruf dha. Yang kedua, memasukkan huruf dal ke dalam huruf ta. Da ke ta. Nah, ini nanti ingat mentang perbeda ataupun persamaan antara huruf ta dan huruf dal. Persama aja antara da dengan ta. Ya. Apa persamaan antara huruf ta dan huruf dal? Sama-sama keluar dari ujung lidah, bertemu dengan belakang gigi seri. Itu persamaannya. Perbedaannya apa? Huruf dal, huruf qalqalah, ada huruf ta bukan huruf qalqalah. Huruf ta huruf berangin, at. Huruf dal bukan huruf berangin. Nah, jadi dia ada persamaan, ada perbedaan, ya. Persamaannya dari segi makhraj, perbedaannya dari segi sifatnya. Nah, maka kalau dia bertemu baru boleh digabung. Baik mandum huruf merempok dah gabung hanjut. Nah, ada yang bertemu boleh digabung, yang artinya diidghamkan, dimasukkan. Ada huruf-huruf yang kalau bertemu itu tidak boleh digabungkan, biarkan mereka sendiri-sendiri. Lagi huruf izhar. Siratal ladzina an'amta. Nun sukun merempok dengan huruf ain. Apakah boleh kita gabung? Siratal ladzina a'am, tidak boleh.
Nah, karena tidak ada kaitan antara huruf nun dengan huruf ain, itu tidak ada kaitan sama sekali. Yang boleh digabung-gabungkan ini adalah huruf-huruf yang dia ada persamaan. Beda dari segi makhraj, tapi ada persamaan dari segi sifatnya. Nah, itulah yang kita maksud dengan huruf-huruf yang sama dari segi makhraj, beda sifat. Maka sudah kita lihat ada persamaan antara huruf da dan huruf ta. Da qalqalah, ta berangin, itu perbedaannya. Maka kalau huruf ini bertemu bagaimana? Langsung seperti di sini huruf qad tabayyana, maka huruf dal itu dihilangkan. Tidak lagi dibaca. Maka jadi bacaannya adalah qad tabayyana. Sama-sama. Qad tabayyana. Nah, ya, itu yang perlu kita perhatikan, artinya huruf dalnya hilang, ya. Tidak lagi dianggap, langsung qad ta. Dan hati-hati ketika baca huruf ta itu jangan berangin, ya. Qad ta. Ya, karena ini tidak kita pisah. Ya, karena di sini kita sedang menggabungkan, mentasydidkan huruf ini. Qad tabayyana. Nah, kemudian kita lanjut kepada contoh yang ketiga. Nah, ini sama juga. Kalau tadi da dengan da duluan, ta yang kedua, yang sekarang ta duluan baru dal. Nah, maka sebenarnya tidak ada perbedaan karena sama-sama huruf tipis. Ya, sama-sama huruf tipis, tidak ada huruf yang tebal. Maka ketika kita baca ini, itu contohnya di sini. Asqalat da'awallah. Asqalat da'awa, baca. Ya, misalnya kita baca, maka langsung hilangkan huruf ta. Jangan lagi anggap, jangan lagi dibaca huruf ta. Langsung masukkan ke dalam huruf dal. Asqalat da'awallah. Sama-sama. Asqalat da'awallah. Sekali lagi. Asqalat da'awallah. Nah, jadi jangan dibunyikan lagi angin di ta. Asqalat da. Ya, jangan lagi seperti itu. Langsung asqalat da. Qalat da. Ya, langsung masuk ke dalam huruf dal itu. Nah, itu cara membaca pada contoh yang ketiga ini. Nah, kemudian kita lanjut pada contoh yang keempat. Bertemunya, masuknya huruf ta ke dalam huruf ta. Itu pada contoh fa'amanat ta'ifatun. Fa'amanat ta'ifatun. Maka cara bacanya juga sama, hilangkan huruf ta, langsung masukkan ke huruf ta. Sama dengan ini tadi. Ya, langsung masukkan kepada huruf yang tebal. Fa'amanat ta'ifah. Sama-sama. Fa'amanat ta'ifah. Langsung po, jangan lagi dibaca fa'amanat po. Ya, itu cara bacanya. Kemudian yang kelima, contoh yang kelima adalah pada bacaan masuknya huruf lam ke dalam huruf ra. Lam ra. Ya, huruf lam dan huruf ra. Ini sering kita baca, ya. Wa qur, langsung jangan lagi dibaca wa qul. Wa qur rabbi. Nah, sama-sama wa qur rabbi. Sekali lagi wa qur rabbi. Jadi kalau sudah kita masukkan ke huruf ra ini, maka pada huruf ra itu ada getar, Pak. Ya, ada getaran bacaannya wa qur rabbi. Nah, jadi kalau pada huruf lam tadi tidak ada. Tapi karena kita sudah masuk langsung ke dalam huruf ra, maka ada getaran pada huruf ra itu yang harus kita penuhi. Coba didengarkan, ya. Wa qur rabbi. Coba sama-sama. Wa qur rabbi. Ya. Sekali lagi. Wa qur rabbi. Jadi tetap
itu dijaga ya, karena kita masuk ke dalam huruf ra, maka harus ikuti bagaimana cara membaca harus kita ikuti bagaimana cara membaca huruf ra-nya. Nah, kemudian kita langsung ke huruf yang keenam, itu bertemunya tha dalam huruf za, masuknya tha ke huruf za. Nah, ini seperti yang tadi kita bilang tadi, ini ada dua pendapat. Ya, ada yang bacanya gabung, yalhadzalika, ada yang bacanya pisah. Hana boleh depu danyo yang beda-beda. Yang penting adalah yang boleh dah depu, yang kita nyo kiban dah baca. Yang kita nyo ya, yang kita adalah hafs. Yang hafs kita itu membaca dengan idgham. Kita baca dengan, kita gabung terus semua. Yalhadzalika, sama-sama. Yalhadzalika. Jadi tidak ada lagi angin. Be'lina angin, yalhaz. Langsung yalhadzalika. Nah, itu pada bertemunya huruf sa dengan huruf za. Munya urang Syu'bah kiban kebaca leurungnya anjit dua-dua. Boleh baca gabung, boleh baca pisah, boleh baca juga dengan yalhadzalika, kan berat lebih. Karena punya dua buah huruf yang sama makhraj, kita sudah baca sekali, kemudian kita ulang lagi, itu agak berat bacaannya. Yalhadzalika, ulang-ulang pada baca. Ya, ulang-ulang. Makanya lebih banyak para ulama yang mereka menggabungkan bacaan ini, dibaca dengan yalhadzalika. Secara huruf ya, antara sa dengan za itu ada persamaan, sama-sama huruf yang keluar dari ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas sini. Sa, za, la, tiga huruf ini. Sa, za, la. Makanya wadah yang baca al-hebah hurufnya nyo bitibit lidah baca luar. Ya, lidah agak keluar sedikit. Sa, za, la. Nah, itu tiga huruf ini. Perbedaannya apa? Kalau huruf sa itu huruf berangin. Ya, huruf sa-nya huruf mangin. Kiban mangin, udah kita baca contoh summa, nangin macut. Ya, bukti nangin perlu diroi ke bawah. Lagi ada peruh menang. Ya, seperti ada tiupan angin yang keluar pada huruf za. Tapi pada huruf za tidak ada. Kita baca huruf za, tidak ada, za tidak ada. Dia tidak ada angin pada huruf za itu. Maka secara sifat ada perbedaan. Nah, kemudian juga huruf za itu juga huruf za itu huruf yang dibaca dengan mudah. Ya, huruf za agak sulit sedikit. Maka ketika kita masukkan, langsung hilang huruf za, langsung masuk ke dalam huruf za. Nah, kemudian langsung kepada contoh yang ketujuh, ya, kejadian yang ketujuh yang ada dalam Al-Quran, yaitu pada bertemunya ba dengan mim. Ba dengan mim, irkab ma'ana. Kalau kita bagaimana kita baca bacaan kita? Di sini juga ini tiga-tiga ini ya. Tiga-tiga ini ada khilaf. Artinya ada khilaf dari semua qurra, dari semua imam-imam qiraat yang 10, yang 14 qiraat, itu tidak sama semua baca. Tapi kita yang perlu kita tahu adalah apa yang kita baca saja. Bagaimana kita membacanya dengan sesuai dengan riwayat yang sampai kepada kita. Kalau pada bacaan kita semua ini dibaca dengan masukkan idgham. Ya, lebih bagusnya masukkan idghamkan. Bertemu ba dengan mim, maka langsung irkam ma'ana. Tiga tu irkam ma'ana. Jadi ketika sudah kita gabung, kalahi hukum baru. Apa hukum baru? Dasarnya di ba ini tidak ada gunnah, maka karena tadi kita sudah ka langsung masuk ke mim, maka sudah ada
gunnah. Ini disebut dengan wajibul gunnah, mim yang bertasydid. Maka lama lagi, irkam ma'ana, sama-sama, irkam ma'ana, langsung rapat babah. Yang penting bek mentegon aku, bek sampai irkam, ya, bek mengampit babah benar. Jadi cara ji peduk mentang, perapat mentang dengan cara peduk, bek gampit, ya, bek tegon istilah ji. Irkam rapat, jangan dibaca irkam, itu salah. Ya, cara membaca huruf mim. Kemudian yang terakhir adalah pada yang contoh ke-8 ini bertemunya huruf to ke dalam huruf ta. Nah, ini juga agak berbeda, ya. Kalau yang ini dia salah satu yang berbeda dengan yang lain-lain yang di atas. Munyo yang di atas puno ketika ta pertama, ya, kita masukkan huruf pertama ke huruf yang kedua, maka hilang huruf pertama, nggak ada haju, ana moho. Beda dengan yang ke-8 ini. Pada contoh yang ke-8 ini, ketika kita masukkan huruf pertama ke huruf kedua, maka ternyata dua-duanya masih ada, masih nampak, mentang lemah. Kiban masih nampak. Contohnya pada bacaan basauta. Menyo lagi contoh waktu kiban dah baca basatta ju kan? Menyo contoh lagi waktu mandu-mandu basatta ju. Hanali basauta. Maka berbeda dia. Kenapa berbeda? Karena huruf ta itu huruf tebal dan huruf ta itu huruf tipis, lebih kuat dahnya. Lebih kuat huruf ta. Tetap kemanapun, ya, bagaimanapun tetap huruf tebal itu lebih kuat daripada huruf tipis. Makanya karena adanya huruf tebal lebih duluan daripada huruf tipis, ya, yang kebiasaannya kita hilangkan huruf yang pertama dan langsung masuk ke huruf yang kedua, maka pada kejadian ini tidak bisa kita lakukan itu. Karena huruf ta lebih kuat daripada huruf ta. Kalau kita baca hilangkan huruf ta, maka berbeda bunyinya. Nah, sehingga di sini harus dua-dua kita bunyikan walaupun ada yang kita kurangi. Ya. Bagaimana bacanya? Basau ta, sama-sama. Caranya ketika sukunkan dengan huruf ta. Ya, sukunkan dengan huruf tebal, ta dulu. Baru ketika kita baca harakatnya, kita baca dengan huruf ta. Sama-sama kita ulangi. Basau ta. Sekali lagi. Basau ta. Cina kalau babah long ada baca. Baik ni baca ali dengan ta mana? Basau ta mana? Hanjut. Payah dia buka balik. Ya. Basau ta. Laginya. Ya, basau ta. Munyo lebih helom. Nak tambah contoh. Munyo ahad tu, ya. Yang sama masjidnya. Ahad. Gimana bacanya? Ya, sama cik lagi pun, cuman ini jangan langsung diikut dengan huruf ta. Ahad tu. Buka lom balik, ya. Sama juga seperti tadi, seperti ini, seperti contoh basau ta itu. Ahad tu. Baik dah baca ahad tu. Karena menyata baca ahad tu langsung itu tebal tanya. Coba kita ulangi sama-sama. 1, 2, 3. Ahad tu. Kalau babah lun buka adile. Ya. Ahad tu. Ahad tu. Sama-sama 1, 2, 3. Ahad tu. Ahad tu. Ya, itu cara membaca bacaan ini. Dia banyak dalam Al-Quran, nanti ada beberapa tempat termasuk basauta, ya, ahadtu, ahadta. Makanya babahnya harus beraktif. Menyohana sama-sama mandum. Lagi ada bacanya ahadtu. Itu dalam huruf ta cit.
Karena terbaik. Ahadtu, maka buka kembali. Ahadtu. Basauta. Nah, lagi ya. Makanya ketika membaca khususnya yang ta dan ta ini dia harus kita perhatikan agak berbeda hukumnya dengan yang lain-lain di atas. Kenapa? Karena faktor adanya huruf tebal duluan baru kemudian huruf tipis. Nah, demikian ya untuk materi kita pada hari ini. Ada pertanyaan mengenai materi? Sya'an. Ya betul. Ya, itu namanya ya itu al-waqfu ala as-sakinain. Berhenti di atas dua huruf yang sukun, Pak. Ya. Jadi itu istilah dalam ilmu tajwid disebut dengan berhenti di atas dua huruf yang sukun. Maka apa yang harus kita lakukan? Kalau kita berhenti di atas dua huruf yang sukun, maka tetap kedua-dua huruf itu harus bunyi. Karena kalau tidak bunyi, itu hilang satu huruf, Pak. Ya, kalau tidak bunyi yang terakhir, itu hilang satu huruf. Itu sama dengan kita baca wal fajr. Itu kan yang sukun, jim dengan ra sukun dua-dua itu. Tapi sebagian orang-orangnya belum dia baca al-qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Enggak ada ra. Harus nampakkan ra. Lailatul qadr. Ya. Sama juga seperti Bapak tanya tadi, kulla yaumin huwa fi sya'n. Sya'n. Nah, jadi yang kita lahirkan adalah sifat gunnah pada huruf nun itu. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Baik dah gabung, baik musyan menan. Kamu gabung antara a dengan nun. Karena huruf hamzah itu huruf kuat yang pertama. Sya' Menyudah pisah lagi nya. Nah, menyuh hanjir baca bagah lagi nya mentang. Lagi nya mentang. Gecit. Ya, walaupun back trip dah jeda, kagak ada henteu. Nah, sama juga misalnya kita waqaf di atas huruf kata-kata ardun. Fis samawati wal ard. Harus nampak buat. Jangan cuma dibaca ra saja. Fil ard. Ataupun pada bacaan di surah itu At-Tariq, innahu laqawlun fasl. Tetap bunyikan. Ya. Nah, pertanyaan? Ya. Nun dengan ra. Contoh bacaan? Itu kalau itu nanti dia masuk ke dalam idgham bila gunnah, Pak. Makanya dia tidak dimasukkan kemari ya. Karena dia masuk nanti ke dalam idgham bila gunnah. Nanti juga dia bisa kita katakan itu juga huruf yang mutajanisain itu, ya. Misalnya bertemunya nun dengan ra, mir rabbihim, mir rabbikum. Tetapi itu nanti dia lebih spesifiknya dibahas dalam hukum idgham bila gunnah. Sedangkan huruf lam dengan ra-nya hanya bahas untuk ini. Maka kita dalam bagian idgham mutajanisain. Ya. Demikian ya. Hari ini kita baca sedikit qaqatruh barang. Sekarang kita masuk kepada surah Az-Zalzalah. Al-Zalzalah kali ya. Berarti urunnya lam yakunil ya. Lam yakunil kita baca Al-Bainah ya. Al-Bainah kita baca berapa nih? 4 ayat aja. Zalzalah kalau mah. Al-Adiyat ya. Anjir. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, idza ini beda. Za ada za ya. Za itu di ujung lidah dengan ujung gigi seri atas ada za. Za-nya lebih mangin, lebih tajam su. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Orang yang baca za bertajam ju, bukan berarti bertajamnya lagi z. Nah, nasunya bacut. Zilza ya, zulzila zilza. Benarnya menyohananya je ke lagi huruf za tu. Ulangi tiga tu. 1 2 3. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ya. Kemudian ba ha ujungnya ba lagi na hamzah. Zilzalaha. Ba lagi huruf terkejut benar. Ya. Nya na hamzah punya terkejut benar. Lahi hamzah. Zilzalaha. Ba lagi nya. Maka putra mentang bacut-bacut. Zilzalaha ha be ha dedeng ya. Kemudian yang kedua wa akhrajatil ardu asqalaha. Rajatil ardu asqalaha ya. Wa qalal insanu ma laha. Insanu ma laha. Nah, di inyan hukumnya ikhfa. Nah, maka baik jelas nun, baik in ataupun baik jelas sin, ins. Nah, gantung suara. Seperti itu ya. Kemudian yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha. Bi anna rabbaka awha laha. Ba'au ba'au au ya, berjelas ile baru waw. Cerita tiga tu ya. Bi anna rabbaka awha laha. Sama-sama. Bi anna rabbaka awha laha. Yauma idzin. Kita mulai hidung. Baik ada hidung. Baik di hai tamang. Harus masukkan. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Ya. Faman, masukkan juga. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Wa man ya'mal misqala
مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العظيم. Ya. Jadi diremuh untuk menyonan dengar-dengar muratal ya. Nyan bak nan dengar-dengar muratal menyotanyo kata but lagi nyo pilih-pilih bacut. Ha be ente nyo yang pegah lain go lagi dengar. Karena tidak semua rekaman itu bisa kita jadikan sebagai standar bacaan. Jadi padu-paduboh qari ataupun imam itu yang memang boleh kita jadikan. Misalnya ada namanya Al-Husari. Ya, demikian mentang dalam internet yang mbak YouTube namanya Al-Husari, ya. Al-Husari itu bagus sekali bacaannya. Al-Husari, ya. Al-Husari. Al-Husari. Ataupun At-Tarabulsi. At-Tarabulsi. Ini orang Mesir, ini orang yang kedua orang Suriah. Nah, ini ya, itu dua orang itu kalau yang Al-Husari yang kawafud almarhum yang termasuk orang yang pertama sekali merekam Al-Qur'an dalam YouTube lah, dalam MP3 kan, dan luar biasa menyendengar matu bacaan. Lagi tanya Alhamdulillah, menyatanya untuk pemula sangat bagus kita dengar ini. Dalam motor tabuta rumah bawa MP3 tabutanya laga insyaallah. Juga yang kedua juga bagus bacaannya, tapi ini lebih modern sedikit, agak lebih cepat tapi bagus ya, menyodani dengan santai nyan jecit. Itu namanya At-Tarabulsi. Itu beliau ulama salah seorang qari dari Suriah. Jadi kalau karena menyodani dengan yang lain bagah-bagah dah itu. Anak empat tanya. Jadi untuk kita di awal ini kita ikuti qari-qari yang memang fokus di makhraj huruf dan sifat huruf. Nah, seperti itu ya. Demikian untuk pertemuan kita pada hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.